أحييكم بتحية الإسلام تحية السلام بالسلام وتحية مباركة من عند الله فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Marilah kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia dan nikmatnya kita dapat mudah untuk beraktivitas, ringan dalam beribadah, semangat dalam berjuang, dalam belajar, dalam thalabul ilmi. Itu semua atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan melantunkan salawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wa banis sabili wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, yang artinya, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian mempersekutukan dengan selainnya, dan berbuat baiklah kepada orang tua, kepada karib kerabat, kepada tetangga baik yang dekat maupun yang jauh, kepada teman sejawat atau teman seleting, kemudian kepada hamba saya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali di antara kita, khususnya teman-teman yang tinggal di perkotaan begitu ya, pasti di antara teman-teman ada yang tetangganya itu, yang samping kanan samping kirinya itu barangkali beragama non-muslim atau katakanlah beragama Kristen, Hindu, Buddha dan yang lain-lainnya. Nah, terus sikap kita itu gimana sih, kita sebagai seorang muslim dan mereka sebagai seorang non-muslim? Apakah karena perbedaan agama, perbedaan keyakinan, lantas kita tidak menganggap mereka, lantas kita tidak menganggap mereka ada dalam kehidupan kita? Apakah seperti itu? Nah, pada segmen kali ini saya akan menyampaikan barangkali dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua, yakni terkait sikap kita terhadap tetangga yang notabene-nya bukan beragama Islam. Mungkin saya akan menyampaikan 2 poin pada malam hari ini terkait sikap kita terhadap tetangga yang notabene-nya bukan beragama Islam. Yang pertama, yakni memenuhi hak mereka, yakni hak bertetangga. Mereka punya hak dan kita punya kewajiban. Begitu pula sebaliknya. Nah, maksud hak tetangga itu seperti apa? Ya, sederhananya begini. Ya, kalau misalnya tetangga kita lewat berlalu lalang di depan rumah kita, ya kita tegur sapa di antara mereka. Ketika mereka ada hajat atau punya keperluan, ya kita siap untuk menolongnya ringan tangan ketika dibutuhkan. Dan barangkali kalau
misalnya ada makanan lebih, kita bisa berbagi, dan begitu pula sebaliknya. Itu contoh-contoh hak tetangga, dan ini harus kita penuhi karena Nabi kita Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih Bukhari, insya Allah nanti bisa dicek ya teman-teman yang belajar di kuliah tafsir hadis atau tafsir Al-Quran. Begitu pula Rasul sendiri itu juga mencontohkan, dahulu itu ada seorang anak Yahudi sakit, kemudian Rasul menjenguknya. Bahkan ada seorang yang buta dari kalangan Yahudi, itu sudah tua, dan Rasulullah senantiasa menyuapinya seperti itu. Itu contoh dari Nabi kita seperti itu. Jadi yang pertama yang harus kita tunaikan terhadap tetangga kita yang non muslim, ya kita memenuhi hak tetangga terhadap mereka. Ringan tangan, murah senyum, tegur sapa ketika bertemu, dan lain-lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yakni toleransi, saling menghormati dalam hal beragama, dalam hal keyakinan. Maksudnya bagaimana? Ya contoh sederhananya begini. Kalau umat Kristen kan kita tahu bersama bahwa mereka kan keyakinannya beribadah di gereja pada hari Sabtu. Nah, ketika mereka pergi beribadah, ya kita sebagai seorang muslim ya jangan menghinanya, jangan mengolok-oloknya. Misalnya begini, alah kamu ini masa Tuhannya 3 dan sebagainya. Jangan sampai terlontar kata-kata yang seperti itu, karena boleh jadi kata-kata yang kita lontarkan menyakiti mereka. Dan boleh jadi dan bisa dipastikan mereka akan membalas perkataan kita yang senada itu dengan perkataan yang lebih menyakitkan, yang lebih sadis dari itu. Mereka mengolok-olok Islam, mengolok-olok naudzubillah ya, mengolok-olok Nabi kita, Tuhan kita dan sebagainya. Karena dalam Al-Quran sendiri, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Janganlah kalian mengolok-olok Tuhan mereka, karena bisa jadi mereka lebih menghinakan Tuhan kalian, kurang lebih seperti itu artinya. Karena mereka tidak berilmu, maksudnya dalam hal keagamaan seperti itu ya. Nah, itu yakni toleransi, saling menghormati dalam hal keyakinan. Karena boleh jadi dengan sikap sopan kita, sikap tindak tanduk kita yang baik, kita ringan tangan, kita murah senyum, kita tegur sapa. Nah, boleh jadi dengan hal seperti ini yang menarik mereka atau memicu mereka untuk tertarik dengan agama Islam. Karena ada quotes yang mengatakan itu bahwa orang-orang muslim itu tidak membaca Al-Quran, juga tidak menghafal hadis. Mereka itu melihat akhlak kita, melihat tindak tanduk kita. Siapa tahu dengan kita berlaku baik, saling menghormati, toleransi dengan mereka, itu bisa menjadi minat mereka untuk masuk agama Islam seperti itu. Dan inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama, karena sesungguhnya qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Yang hak itu telah jelas dan yang batil itu telah jelas, seperti itu. Dan perlu kita ketahui dua hal tadi, saling memenuhi hak tetangga terhadap mereka dan kita bertoleransi antar umat beragama, itu salah satu poin yang urgent dalam moderasi beragama atau dalam hal pengurangan keekstriman dalam beragama. Karena kalau kita bisa begitu, bisa berlaku sopan, bisa saling menghormati, saling memenuhi hak tetangga, toleransi, maka kerukunan dan keharmonisan dalam bersosial, dalam bermasyarakat, insya Allah kan terjadi seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya saya pribadi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.